kan banyak tuh orang pada merekayasa bikin kipas sendiri pakai aluminium. Kita cek aja di rataan kecepatannya dapat berapa. Itu nanti hubungannya sama apa bro? Wincil effect itu. Kalau wincil effectnya bagus, heat index jadi terkontrol, saya yakin produksi pun optimal. Ketemu lagi, ini mau kemana mas? Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Kena covid nggak? Alhamdulillah, jangan sampai. Oke, ya. Ini mas, ketemu lagi nih, mumpung ketemu nih kita mau nanya nih, ada yang mau saya tanyakan nih. Kemarin lupa belum sempet, ini kan keburu pergi duluan kemarin. Iya, aku buru-buru bro. Biasalah, banyak panggilan. Wah, mantap. Ini jadi kita kan ada temen nih. Nah, temen kita kebetulan mau bikin handal. Nah, kandang apa dulu nih? Kandang losos pastinya. Oke. Kalau open udah ketinggalan zaman sekarang. Iya sih. Terus? Nah, ini tapi kan dia bingung buat pilih kipasnya nih gimana. Kan kalau kipas kan harganya banyak, speknya banyak gitu kan, jenisnya banyak gitu kan. Dia itu bingung pakai yang baling-baling berapa gitu kan, pakai kon apa enggak gitu kan. Dia masih bingung gitu. Nah, mungkin dari Mas ada saran atau gimana gitu kan buat temen saya ini. Iya sih. Yang pertama kita perlu tahu dulu bro. Dia ukuran kandangnya mau berapa nih? Iya. Lebar kali tingginya berapa? Kalau panjang nanti mengikuti, tapi hitungan kipas itu adalah berdasarkan lebar kali tingginya. Ya, lebar kali tingginya. Setelah itu perlu juga kita mengamati dulu. Jadi suhu dan kelembaban di lingkungan itu berapa bang? Kan gitu. Jadi suhu dan lingkungan itu nanti efeknya kemana? Ke heat index stress. Indeksnya itu Ya, jadi heat indexnya berapa? Derajat Fahrenheit ditambah dengan derajat kadar kelembabannya, itu nanti ketemunya berapa? Itu heat index itu seperti kita itu kebutuhan ayamnya akan berapa? Kan begitu. Ya kayak Mas Bro ini beli baju. Kalau Mas Bro ini ukurannya apa nih? Saya M aja lah, kalau XL kegedean. Oke. Nah kalau ukuran bajunya M, terus dikasih ukuran S, kayak apa tuh rasanya? Kesempitan lah, panas pasti. Itu adalah analogi sederhana dari heat index. Jadi heat index itu adalah kebutuhan kenyamanan yang diminta oleh si ayamnya itu. Nah, kita harus tahu kondisi lingkungannya seperti apa. Panasnya paling puncak di berapa derajat Celcius. Kemudian kelembabannya paling tinggi di berapa derajat Celcius, di berapa persen. Ya. Nah, itu nanti baru kita bisa dipadukan dengan rumus-rumus untuk cari berapa kipas dan sebagainya. Nanti kita akan ketemu untuk wincilnya. Jadi di umur berapa kipas harus jalan berapa, begitu. Itu bro. Nah sekarang sudah beli kipasnya belum? Belum ini. Kita misalnya ketemu ini mau tanya dulu gitu kan. Kalau udah beli kita salah gitu kan. Aduh, harganya juga mahal gitu kan. Nah ini penting juga nih. Jadi setelah nanti kelembaban lingkungan berapa, suhunya berapa, kemudian ketemu dengan rumus itu berapa kipas kebutuhannya, kita juga perlu tahu kapasitas kipasnya berapa. Kapasitasnya itu penting ya. Kapasitas itu kekuatan maksud saya. Nah kekuatannya itu berapa ribu cmh gitu, berapa ribu. Nah nanti ketahuan dia bisa dengan pemasangan berapa unit, itu nanti ketahuan
kecepatan ratakannya berapa meter per detik gitu. Ini mau yang 1 pas apa 3 pas? Ya pastinya yang 3 pas lah. Kalau yang 3 pas kan biasanya ini listriknya juga pasti lebih irit kan. Lebih irit ya, karena itu listrik industri memang. Ya memang sih kalau 3 pas itu biaya install di awalnya memang terkesan mahal ya. Tapi nanti biaya bulanannya akan jauh lebih murah daripada yang listrik 1 pas. Nah, kemudian kipas yang 1 pas itu biasanya juga lebih mahal daripada yang 3 pas. Kenapa ya? Nah, kenapa? Kenapa? Karena di kipas 1 pas ini hubungannya sekali lagi sama listrik di Indonesia, bro. Ya, 3 pas itu dia RST lebih stabil. Jadi tegangan dan sebagainya harusnya pun lebih stabil. Nah, kalau di 1 pas itu tegangannya jauh lebih naik turunnya itu kita nggak pernah prediksi ya, nggak stabil ya. Nah, oleh karena itu kipas 1 pas biasanya di dalamnya ada guard kapasitor ya. Yang kedua ada heat guard. Jadi pelindung kapasitor juga pelindung panasnya. Oke. Nah, itu dari guard kapasitor dan heat guard itu yang membuat komponen di dalam kipas itu bertambah dan harganya pun pasti naik ya. Jadi 1 pas kenapa mahal di situ, bro? Berarti kan karena satu listriknya gitu, konsumsinya kan ya, tidak stabil gitu kan. Sama kan harus ada tambahannya, berarti tambahan ya. Betul. Ya jadi kan kita kan bisa tahu gitu kan, bisa milih gitu kan ya. Pengen yang 1 pas atau 3 pas tergantung kebutuhan kita gitu. Betul. Tergantung kebutuhan. Jadi saya tahu instalasi listrik ini memang lumayan besar, tapi kalau memang bisa diusahakan memang pilih yang 3 pas sekalian ya, jangan tanggung ya. Betul. Terus untuk kan biasanya kan kipas itu kan modelnya itu macem-macem itu kan, ada yang istilahnya pakai blade-nya itu ada 3, ada yang 5, ada yang 6 gitu kan. Nah, terus ada yang pakai kon itu ya, cerobong itu yang di belakangnya itu ya. Nah, tip-tipnya untuk memilih seperti itu gimana, blade-nya apa konnya? Oke, itu bagus sekali. Sebenarnya untuk mengejar kecepatan itu yang jelas menggunakan yang paling-paling 3. Dia lebih aerodinamis, jadi dia lebih kencang daripada yang blade 5 atau blade 6 ya. Blade 5, blade 6 itu biasa dipakai memang di kandang gauges atau kandang-kandang yang menggunakan sangkar, kandang layer, close. Nah, itu dia lebih ke kestabilan ya, kestabilannya. Ya, kalau di kita ayam broiler atau breeding kita bisa menggunakan yang paling-paling 3 karena itu memang mengejar kecepatan, bro. Nah, kemudian antara kon dan tidak kon, apakah kita hanya perlu box heater saja atau ada cerobongnya? Nah, kita riset kecil-kecilan di lapangan. Jadi antara kipas yang pakai kon sama kipas yang tidak pakai kon alias box heater saja itu beda selisih kecepatannya sekitar 15-20%. Lebih bagus yang pakai kon. Ya, itu sebenarnya harganya mungkin sebenarnya itu kan kipasnya sama, cuma ditambahin cerobong gitu kan. Nah, tambahin kayak jet gitu loh, jadi pesawat kan. Nah, itu selisihnya sampai 15-20% sendiri dibandingkan kipas yang tidak dikasih kon. Nah, kemudian mau baling-baling besi apa baling-baling fiber atau plastik atau baling-baling bambu. Nah, ini kalau yang baling-baling bambu bercanda ya. Bercanda.
Meskipun ada yang menggunakan baling-baling kayu dan ya sejenisnya, sebenarnya alasannya kalau baling-baling dari kayu itu adalah soal keamanan, bro. Kebayang nggak kalau suatu saat ternyata baling-baling itu pecah, ada benda asing masuk? Itu misal dari baling-baling kayu itu bisa lari kemana aja tuh, bisa ke dalam, bisa keluar lah. Kalau di luar ternyata ada orang, kemudian karena tekanannya kuat, ketancep, itu gimana, bro? Itulah kenapa perusahaan-perusahaan perusahaan kipas pun tidak menggunakan kayu sebagai sebagai baling-baling. Nah, selain itu juga kita harus nebang-nebang pohon, bro. Oke, berarti kita fokus ke yang besi atau yang fiber atau plastik ya. Nah, kalau yang besi memang ketahanannya kita lihat kuat ya. Jadi besi itu, steel itu kan kokoh sekali dia. Nah, cuma kalau kita maintenance-nya kurang, ini lama-lama si blade-nya itu ya lama-lama berubah tuh sudutnya. Atau misalkan ketika ada benda asing masuk, tang begitu. Nah, dia sudah merubah sudut dari blade-nya. Ya, otomatis kerja dinamonya akan semakin berat. Ketika kerja dinamo semakin berat, otomatis listriknya naik pasti. Makanya Mas Bro pasti sering ada peternak yang bilang, ini di awal-awal bayar listriknya sekian, kok setelah periode pemakaian 6 atau 7 periode listriknya naik, Pak, bisa sampai 40%. Salah satunya coba cek kipasnya. Nah, kemudian kalau menggunakan blade yang dari fiber atau dari dari plastik itu kelebihan dia itu adalah ringan, yang pertama lebih ringan, jadi dia lebih stabil, yang jelas nanti lebih irit, konsumsi listriknya lebih irit. Nah, kalau blade fiber ini juga punya kelemahan, bro. Kelemahannya ketika ada benda asing masuk, gitu, itu langsung pecah atau patah. Tapi itu memang sudah didesain sedemikian rupa untuk seperti itu. Agar apa? Agar lebih aman di dinamonya dan di equipment seluruh sistem fan-nya, seluruh sistem kipasnya. Artinya kalau bapak ibu sebagai peternak itu nanti punya kipas menggunakan blade dari fiber, dia memang harusnya stok. Dia harus punya stok. Jadi ketika ada masalah pecah, dia pasang ganti. Ya, itu akan lebih baik secara secara konsumsi listrik akan lebih efisien daripada blade yang steel atau yang besi. Nah, itu sampai di situ, bro. Nah, sekarang kalau aluminium bagaimana? Kan banyak tuh orang pada merekayasa bikin kipas sendiri pakai aluminium. Ya udah, kita cek aja di rataan kecepatannya dapat berapa. Itu nanti hubungannya sama apa, bro? Windshield effect itu. Kalau windshield effectnya bagus, heat index jadi terkontrol, saya yakin produksi pun optimal. Oke lah, bro. Jalan lagi. Mau jalan lagi nih, maaf nih enggak nih. Sampai jumpa. Siap. Kapan-kapan ketemu lagi. Oh iya, jangan lupa ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.